Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arga Erlangga Pratama dengan nomor NIM 2003211000085. Saya dari kelas Agribisnis C, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura. Video ini digunakan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metode kuantitatif 1 dengan dosen Bu Nur Komaria. Di video kali ini saya akan sedikit melakukan langkah-langkah pengerjaan analisis diskriminan melalui aplikasi SPSS. Langsung saja kita masuk ke contoh studi kasusnya. Oke, di sini saya memiliki contoh studi kasus, yaitu analisis pengaruh langsung dan tidak langsung faktor-faktor yang menyebabkan petani gagal atau sukses dalam proses produksi udang fanami di Desa Rejo Tengah. Di sini saya sudah mempunyai data yang sudah saya golongkan antara petani yang gagal dengan kode 1 dan juga petani yang sukses dengan kode 2. Oke, kita masuk ke langkah-langkah pengerjaan. Untuk langkah-langkah pengerjaan, kita langsung ke aplikasi SPSS-nya. Let's go. Oke, untuk langkah-langkah analisis diskriminan di aplikasi SPSS, untuk yang pertama, kita siapkan data analisisnya, data variabel. Di sini saya sudah ada data analisisnya. Lalu kita langsung masukkan ke dalam SPSS. Untuk yang pertama, kita pergi ke variable view terlebih dahulu. Untuk variable view yang pertama yaitu kode Z. Untuk grup, lalu kode X1 untuk variabel pertama, variabel independen pertama, dan X2 untuk variabel independen kedua, dan juga Y untuk variabel independen ketiga. Lalu untuk labelnya kita namai untuk yang pertama grup, untuk yang kedua adalah variabel pertama yaitu kualitas input. Lalu untuk yang kedua yaitu pengalaman budidaya. Lalu untuk variabel yang ketiga yaitu hasil panen. Setelah dinamai di variabel view, kita pergi ke data view dan kita kopikan saja data yang sudah ada. Kita copy. Lalu kita kopikan di SPSS. Setelah data sudah ada di aplikasi SPSS, maka untuk cara analisisnya yaitu kita klik Analyze, lalu kita klik Classify, lalu kita cari diskriminan. Setelah itu akan muncul tabel seperti ini. Lalu untuk grouping variabel, kita isi grup Z. Lalu kita ubah define rank. Untuk ranknya, untuk minimum kita klik 1 dan juga maksimum kita klik 2. Lalu klik continue. Dan untuk variabel kualitas input, variabel pertama kita masukkan ke
independen. Variabel kedua juga kita masukkan ke variabel independen, dan variabel yang ketiga kita masukkan ke variabel independen. Lalu kita klik statistik untuk lalu kita centang means, unvariate ANOVAs, dan juga understanding unstandardized. Lalu kita continue. Setelah itu klik use stepwise method. Lalu selanjutnya kita klik classify. Lalu yang dicentang adalah cache view result dan juga summary tabel. Lalu setelah itu kita klik continue, dan setelah semuanya selesai kita klik OK. Nah, setelah tadi kita isikan, maka akan keluar hasil seperti ini. Oke, untuk hasil analisis diskriminan, yaitu setelah kita melakukan analisis diskriminan di SPSS, maka hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut. Untuk hasil printout analisis diskriminan, yang pertama ada analisis case processing summary, yaitu analisis dari proses pengolahan data menggunakan SPSS menunjukkan nilai valid sebesar 12 dan dalam persen 100, yang artinya tidak ada data yang missing, atau dengan kata lain data sudah lengkap dan tidak ada lagi data yang cacat. Untuk hasil dari grup statistik menunjukkan data deskriptif dari variabel baik dari kelompok gagal, sukses, atau total. Untuk datanya, untuk grup yang pertama, variabel kualitas input dengan rata-rata 43,5. Lalu variabel pengalaman budidaya dengan rata-rata 53,83. Lalu variabel hasil panen dengan rata-rata 63,167. Untuk grup kedua, variabel kualitas input memiliki rata-rata 65,33. Variabel pengalaman budidaya memiliki rata-rata 67,167, dan variabel hasil panen memiliki rata-rata 80,833. Lalu untuk total keseluruhan, untuk variabel kualitas input dengan rata-rata 54,4167, lalu variabel pengalaman budidaya dengan rata-rata 60,5, dan variabel hasil panen dengan rata-rata 72. Untuk tes equality of group means menunjukkan uji beda dua rata-rata untuk masing-masing variabel, di mana tiga variabel yang digunakan seluruhnya telah berbeda secara signifikan, karena sig dari F kurang dari 0,05 yang menunjukkan H0 ditolak dan HA diterima dengan hipotesis yang diajukan, yaitu H0 adalah U1 sama dengan U2, yang artinya tidak ada pengaruh langsung dari setiap variabel antara yang gagal dan sukses. Untuk hipotesis yang kedua adalah U1 tidak sama dengan U2, yang artinya ada pengaruh langsung dari setiap variabel antara kelompok yang gagal dan kelompok yang sukses. Lalu selanjutnya ada stepwise analysis, digunakan untuk menguji variabel independen mana yang paling membedakan antara kelompok yang gagal atau yang sukses dalam proses produksi udang fanami di Desa Raja Tengah. Untuk pada tahap 0, hasil panen merupakan variabel yang menjadi faktor yang paling menyebabkan seseorang gagal atau sukses, sehingga variabel ini dikeluarkan karena
F paling tinggi yaitu 19,852. Untuk pada tahap yang ke-1, sudah tidak ada variabel yang memiliki nilai F lebih dari 3,84, sehingga sudah tidak ada lagi variabel yang paling menentukan seseorang gagal atau sukses dalam proses produksi udang fanami di Desa Rejo Tengah. Lalu selanjutnya adalah fungsi diskriminan. Untuk model diskriminan yang dihasilkan dinyatakan dengan bersamaan Z sama dengan minus 10,484 plus 0,146 hasil panen dikali 1,20 dengan hasil 164,716. Oke, saya lanjutkan. Untuk menentukan cut off. Menentukan cut off ini digunakan untuk mengidentifikasi seseorang masuk dalam kelompok gagal atau kelompok sukses. Untuk seseorang dikatakan gagal jika memiliki nilai Z-score minimal minus 1,286 dan juga seseorang dikatakan sukses jika memiliki nilai Z-score maksimal 1,286. Untuk case-wise statistik digunakan untuk mengidentifikasi data aktual dengan memprediksi model diskriminannya. Untuk diskriminan score, data yang pertama ya mempunyai nilai fungsi minus mempunyai nilai diskriminan minus 1,165. Untuk data yang kedua mempunyai nilai diskriminan minus 2,475. Dan data yang ketiga mempunyai nilai diskriminan 0,00. Dan seterusnya. Lalu untuk classification result merupakan kesimpulan akhir yang menentukan seberapa besar model diskriminan yang dihasilkan mampu memprediksi kondisi aktualnya. Untuk classification result di sini tertera 100% atau data yang dianalisis sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan kita tidak perlu melakukan pengambilan data ulang. Untuk kesimpulan akhir, nilai Z-score yang dihasilkan dari persamaan model diskriminan yaitu 164,716, sehingga dapat dikatakan data yang dihasilkan dan dianalisis melalui SPSS dinyatakan berpengaruh langsung dalam proses produksi udang fanami di Desa Rejo Tengah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.